Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa sekalian, sahabat Bimbel Quran Rubaiyat yang berbahagia, alhamdulillah bertemu kembali, berjumpa dengan bincang-bincang kita kali ini. Dan kali ini kita berada di rumahnya beliau, Bapak Hari Eko, Ketua RT 1 ya Pak ya? Ya. RT 1 Tegal Sepur, desa atau kelurahan Klaten, ya, Kecamatan Klaten Tengah. Ya. Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita diterima dengan baik oleh beliau dan ada hal yang menarik dari cerita beliau. Ya, beliau dari mulai beliau tidak bisa membaca Al-Quran sampai saat ini bisa mengajar Quran. Nah ini menarik ya. Tidak bisa baca Al-Quran, sekarang bisa mengajar Quran. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semuanya Pak. Alhamdulillah Keluarga. sehat. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Pak Eko atas Pak kesediaannya Pak Eko menerima kami di rumahnya Pak Eko. Sama-sama Pak. Oke, alhamdulillah di tengah kesibukannya Pak Eko setiap hari bekerja ke Solo ya Pak ya. Tapi alhamdulillah untuk hari ini Pak Eko menyempatkan untuk menerima kami. Pak Eko, ini penasaran nih kita nih. Kebetulan kita dapat cerita dari Ustadz Suripto ya, gurunya Ustadznya Pak Eko ya. Betul Pak. Bahwa Pak Eko ini sekarang sudah menjadi asisten utamanya beliau dalam mengajar baca Quran. Tapi sebelum ini Pak Eko boleh tahu nih, dulu belajar membaca Qurannya itu sejak kapan itu? Ji, terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ji, saya berada di Klaten itu sekitar tahun 2009. 2009. Kemudian kami bergaul dengan lingkungan, kemudian bertemu dengan Pak Suripto, Pak Marsudi, dan Mas Joko itu di warungnya Pak Nasir. Oh, warung bakmi. Iya, warung bakmi itu terus. Iya. Akhirnya bicara soal ngaji. Saya kebetulan nggak bisa sama sekali, nol. Nggak bisa baca Quran? Sama sekali. Tahun 2009 itu nggak bisa baca Quran? Iya, bahkan kadang-kadang saya diolok-olok sama anak saya. Iya. Itu kenapa Pak? Kok sampai nggak bisa baca Quran atau belum pernah belajar sama sekali atau gimana? Kalau dulu pernah belajar tapi metodenya saya juga kurang masuk ke saya, Mas. Bersama di kampung halaman waktu itu. Di kampung halaman ya, akhirnya juga Mana Pak Bapak aslinya? di Solo, Pak. Solo aja. Solo Iya. Malaman. Karena juga terus terang di keluarga nasionalis, jadi kurang pelajarannya agama kurang diperhatikan ya. Iya. Lanjut dari Pak Nasir, Pak Ripto, lajeng Pak Marsudi, Pak RW ya. Ya, Pak Joko Nugroho itu samping rumah itu. Kita kumpul terus akhirnya kita minta tolong Pak Suripto, yang Pak Suripto bisa supaya bisa ngajari kita ya. Akhirnya kita belajar ke Pak Suripto. Ya sekitar 5-6 orang waktu itu. Jadi awalnya 5-6 orang dulu. Betul. Gitu. Ya akhirnya ya selama hampir 2 tahun itu Pak Ustadz. Karena apa? Karena akhirnya berjalannya waktu banyak orang. Iya, banyak bertambah. Terus yang memang PI-nya sepuh-sepuh, jadi Pak Ripto yang harus sabar. Hampir 2 tahun itu. Terus didampingi ya? Iya, sama Pak Ripto. Akhirnya saya. Di mana itu belajarnya? Di masjid atau di masjid, Pak. Di masjid. Oh, nggih. Dan alhamdulillah bisa ya Pak ya? Bisa baca Quran. Bisa, sekarang juga sedikit bantu-bantu sama Pak Ripto. Gitu ya, Masya Allah. Nah ini yang menarik. Jadi dari tidak bisa baca Al-Quran, terus bisa baca Al-Quran. Tapi sebelum itu, waktu itu gimana? Perubahan apa yang terjadi di lingkungan Pak setelah? Waktu itu Pak Eko sudah jadi ketua RT belum Pak? Waktu itu belum, masih RT-nya Pak Marsudi. Masih Pak Marsudi ketua RT-nya, gitu ya. Terus Pak Marsudi jadi RW, Bapak jadi ketua RT. Ya, kemudian saya melanjutkan yang lingkungan kemudian kita tarik, banyak juga yang positif. Ya akhirnya kita ke pos rondan itu Pak. Oh, nah itu ceritanya gimana tuh? Kok dari masjid terus ke pos ronda itu gimana ceritanya? Nah ceritanya setelah sesi pertama yang 2 tahun itu selesai, saya bisa baca, terus Pak Ripto, Pak Marsudi bisa, saya kebetulan
jadi RT, yang saya manfaatkan kekuasaan saya. Wah, gitu ya. Warganya ditawari untuk ngaji. Dengan sedikit memaksa juga. Oh, gitu. Wah, ini luar biasa nih. Memaksa, akhirnya juga ya saya sebagai RT harus ke masyarakat, harus kalau untuk kebaikan yang katanya juga harus memaksa juga. Memaksa, ya. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Gitu ya. Nah, ini pedomannya bagus nih. Terus itu kok nggak diajaknya ke masjid, tapi diajaknya ke pos ronda itu gimana tuh? Saya lihat kelihatannya latar belakang di kampung ini sedikit ada kurang bersinggungan dengan masjid, kurang akrab dengan masjid. Gitu. Kalau langsung diajak ke masjid, mereka mungkin kaget ya, masih belum mau. Masih terus akhirnya ya kita sepakat dengan Pak Repto, kita turuti aja siapa warga yang mau ke pos ronda, nggak usah ke masjid dulu, nggak apa-apa. Akhirnya disepakati pos ronda. Dan ternyata mau berhasil di pos ronda itu ya. Mau ya mungkin ya karena juga tidak lepas dari hidayah juga nih Pak Ustaz. Iya, betul. Sampai sekarang juga ada juga yang masih belum mau ya? Masih ada yang sulit juga. Oh, iya. Karena lingkungan sudah betul-betul tapi sebagian besar sudah pada ikut ya? Kita targetnya itu orang-orang 1, 2, 3, 4 itu sudah kita tarik sudah. Alhamdulillah sekarang juga sudah lancar semuanya. Dan itu saya pernah datang itu yang ikut ngaji tidak hanya dari warganya Pak Eko ini kayaknya, dari beberapa luar RT atau luar desa bahkan itu banyak yang kesini gabung gitu. Betul. Itu gimana tuh? Kok bisa jadi daya tariknya begitu, gimana tuh Pak? Ya akhirnya karena itu warga ada yang punya temen, ada teman-teman yang di luar kampung, akhirnya bisa ketarik juga. Narik ke sini. Oh, jadi dari getok tular ya Pak ya? Mereka merasakan manfaatnya, bisa baca Quran, enjoy. Betul. Apalagi ketika di pos ronda itu mesti ada makan-makannya ya. Minum-minumnya. Itu daya tarik tersendiri ya Pak ya? Yang kita dan akrab suasananya ya. Yang kita daya tariknya itu enggak terlalu istilahnya ngekeng gitu. Formal ya, nggak kalau formal. Santai, kemudian jagongan, rumor-rumor gitu ya. Ilmunya juga masuk. Kebetulan juga rubaiyat jadi metodenya enak. Metodenya sudah cocok untuk mereka, pas ya. Pas. Gitu. Akhirnya cuma enggak sampai tahun-tahunan, cuma paling 2 bulan 3 bulan. Bisa. Bisa. Nah itu mungkin yang menjadikan jadi viral ya, kemana-mana banyak pada datang. Jadi terus berarti gini Pak ya, pas tadi saat mereka itu berdatangan, kemudian menjadi daya tarik gitu ya, itu kemudian istilahnya tuh terus Banyumili tidak berhenti gitu ya Pak ya. Tidak berhenti terus itu, ada lagi ya. Ini yang luar biasa nih. Pos ronda menjadi sentral tempat ngaji ya Pak ya. Pertama juga ragu-ragu kita. Saya ragu-ragu apa ya afdol, apa ya enak, apa ya nanti takutnya kok Al-Qur'an tidak di masjid yang tempat suci tapi di pos ronda yang kurang enak, kurang gimana. Untuk ngaji agak berbeda di luar pada umumnya lah ibaratnya. Tapi akhirnya juga Pak Repto ya enggak apa-apa, enggak masalah. Ya udah. Alhamdulillah. Terus gimana nih Pak Eko, ada cerita menarik gak dari pengalaman hidupnya Pak Eko itu antara sebelum Pak Eko bisa baca Quran, kemudian bisa baca Al-Quran sampai sekarang ngajar ngaji itu, dalam kehidupan Pak Eko yang dirasakan apa Pak perubahannya? Ya pertama ketenangan dan kesabaran. Terus semuanya tidak ada yang kebetulan nih Pak Ustaz. Oh gitu, gimana tuh? Waktu sebelum saya ketemu sama Pak Repto itu saya pesan rumah di Bantul juga. Pengen juga baca Quran terus. Rumah waktu itu masih di Bantul? Iya, terus saya lihat ada plakat gitu, belajar baca Quran, terus sehari 150.000 gitu. Itu plakatnya di plakat pinggir jalan itu saya lihat gitu. Rubaiyat atau bukan? Bukan. Bukan. Bukan itu kayak pribadi atau gimana. Iya, oke. Terus saya mau masuk gitu, terus nggak jadi. Akhirnya ketemu Pak Repto itu, ngirit 150.000. Gratis ya, terus gimana? Ya akhirnya
Karena memang saya sudah niat sekali, akhirnya saya ke yang rumah Bantul saya jual buat pindah ke sini. Pindah ke Klaten. Tapi ya semuanya mungkin sudah diatur sama yang kuasa. Ada tempat di sini yang bisa saya beli, kemudian kebetulan tempatnya kondusif ya, bersama dengan Pak RW, Pak Marsudi, Pak Joko, Pak Ripto juga berada di sini gitu ya. Terus sampai membentuk pos ronda itu. Nah, begitu. Terus cita-cita kita kalau bisa kampung Darussalam gitu Pak. Apa itu artinya Pak? Iya. Kampung yang mendapat berkah dari Allah. Masya Allah. Akhirnya kita di sini dengan Pak Ripto, dengan Pak Marsudi ya enjoy lah. Iya. Jadi merasa lebih sabar, terus hidup di sini juga tentram gitu, berbeda dengan sebelum-sebelumnya gitu Pak ya. Betul, Pak. Oh gitu. Memang sebelumnya apa sering marah-marah bagaimana Pak? Sekarang ya, lebih sabar gitu ya. Bisa lihat. Kalau mungkin dalam urusan rezeki atau apa juga ada banyak perubahan Pak ya. Alhamdulillah Pak Ustadz ya. Sejak saya sering baca Quran ya, rezeki itu ya mengalir lah. Gitu. Jadi, ya. Sepertinya kalau saya minta Allah langsung memberi. Gitu. Oh gitu ya. Oh jadi jenengan minta tidak lama kabul gitu ya. Masya Allah, luar biasa itu. Ada contohnya gimana? Ada cerita nih menarik gimana nih? ini kan biar bisa semakin memberi motivasi kepada yang lain bahwa baca Quran itu nyata, itu efek manfaatnya Pak. Gimana contohnya? Yang saya rasakan juga semuanya Pak Ustadz, lancar. Jadi kalau rezeki kan bukan hanya soal uang ya Pak. Oke, betul. Jadi soal kelancaran itu juga rezeki. Seperti ketika saya jual rumah di Bantul itu tidak ada kendala apapun, kemudian beli di sini juga tidak ada kendala apapun. Waktu itu sudah mulai ngaji ya waktu mau jual? Ya, sudah. Jadi sudah pindah sini tapi rumah masih belum terjual waktu itu? Iya. Iya, Pak Ustadz. Jadi semuanya lancar gitu. Jadi kan kalau jual beli rumah mestinya kan bisa 1 tahun 2 tahun. Iya. Ini nggak lama ya? Nggak lama. Oh Masya Allah, itu salah satu berkah. Jenengan yakin betul itu adalah berkah dari belajar baca Quran, ngajar Quran, baca Quran tiap hari ya Pak ya? Betul, karena saya juga keinginan baca Quran itu di sini juga akhirnya kan bisa lancar pindah ke sininya lancar. Nggak ada kendala. Jadi ini ceritanya Pak Eko ini ketua RT yang sekaligus menjadi guru ngaji saat ini. Dengan perannya atau kedudukannya beliau menjadi seorang ketua RT dimanfaatkan. Nah ini untuk para pemirsa sekalian yang kebetulan jadi ketua RT, ketua RW atau mungkin kepala desa atau kemudian yang punya jabatan lah, ini boleh dicontoh ini trik-triknya Pak RT Pak Eko ini dalam menggait orang untuk berbuat baik, ya, memaksa untuk mau ngaji. Menarik ini Pak Eko. Baik Pak Eko, mungkin kalau komentarnya Pak Eko tentang metode rubaiyat sendiri gimana nih Pak Eko? Boleh sambil dipegang Pak. Kan belajarnya Pak Eko kan pakai metode rubaiyat nih, dan sampai sekarang ngajari murid-muridnya Pak Eko dengan metode rubaiyat. Gimana Pak? Baik. Terima kasih para pemirsa. Saya kira untuk rubaiyat, metode rubaiyat itu cocok sekali, terutama untuk yang sudah berusia lebih dari 30 tahun. Sangatlah cocok. Jadi kalau metode rubaiyat yang promosinya 4 jam itu Pak Ustadz, 4 jam bisa baca Quran itu betul. Tapi karena waktu juga kita. Tapi yang jelas cocok sekali, cocok sekali buat kita yang. Jadi kalau benar-benar duduk 1,5 jam khusus ngajari satu orang 4 jam bisa. Pasti. Tapi kalau muridnya banyak mungkin nggak bisa. Kalau muridnya banyak ya mestinya. Iya. Apalagi murid banyak, gurunya satu ya sulit juga. Ya, tapi giliran. Kalau secara private 4 jam. Insya Allah bisa. Benar-benar bisa. Dan sudah jenengan saksikan langsung ya. Saya yang sebagai pelaksana, penerima manfaat ya. Betul, Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi teman-teman sekalian, pemirsa sekalian yang berbahagia, itu dia obrolan dengan Pak Hari Eko ya.
Luar biasa. Jadi oh ya Pak Eko ini berarti sehari-harinya Pak Eko ini di mana nih kegiatannya? Saya tiap hari perjalanan ke Solo karena kantor juga ada di Solo, Pak. Di apa? Ekspedisi. Ekspedisi ya. Iya, ekspedisi kereta api. Ekspedisi umum. Umum ya. Iya, kargo ya. Iya. Masya Allah. Iya. Terus juga kalau di sini putra berapa, Pak? Saya 3, Pak Ustadz. Putra 3. Iya. Ada yang paling besar? Paling besar umur 21 tahun. Kemudian yang kedua 17 tahun. Yang ketiga 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun lebih. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah apa namanya? Selama ini apalagi setelah aktivitas dengan Al-Qur'an ini Pak Eko merasakan berkeluarga lebih. Betul. Ini ya. Manfaatnya sangat-sangat besar, Pak Ustadz. Sangat besar. Lahir sama batin sudah betul. Gitu ya. Oh gitu ya. Berbeda dengan sebelumnya gitu ya. Berbeda, Pak Ustadz. Cara pikir, cara pola pikirnya, kemudian tindakan itu juga terukur lah istilahnya. Apa-apa ingat Al-Qur'an. Jadi kalau mau berbuat yang tidak baik nanti gimana dengan Al-Qur'an. Ada ininya ya, ada bumpernya gitu. Betul, kan. Kalau mau melakukan ini, wah ini kayaknya nggak baik nih, nggak jadi gitu kan. Betul. Seperti itu. Jadi pedoman hidup kita ya Al-Qur'an. Al-Qur'an. Meskipun mungkin Pak Eko sendiri kalau memaknai baca Qur'annya sendiri si kandungannya barangkali mungkin belum sampai sejauh itu ya, Pak. Belum. Tapi paling tidak dari rohani yang dibentuk dari baca Qur'an ini secara tidak langsung menjadi furqan gitu ya, pembeda antara mana yang baik dan mana yang buruk itu sudah seperti otomatis gitu ya. Betul. Jadi masuk ke kalbu itu rasanya kan ada bisa bisa terbentuk kita mana yang baik, mana yang buruk. Iya. Terakhir Pak Eko, mungkin Pak Eko punya saran atau ajakan kepada pemirsa nih terkait Al-Qur'an, terkait apapun lah, monggo silakan Pak Eko. Terima kasih pemirsa. Saya sebagai pelaksana atau orang yang dulu belum bisa baca Quran, sekarang bisa baca Quran, monggolah kita semakin meningkatkan ibadah kita dengan Al-Quran, pasti semuanya beres. Masya Allah, dengan Al-Quran semua beres ya Pak ya? Semuanya beres. Nah, ini bisa jadi slogan nih, dengan Al-Quran semua beres. Masya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Eko atas kesediaan waktunya dan nasihat-nasihat secara alamiah yang Pak Eko punya dari pengalaman hidupnya untuk kita semuanya. Semoga Pak Eko senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap urusannya, disehatkan selalu, keluarganya semakin rukun, semakin sakinah, mawaddah, warahmah, rezekinya juga lancar. Amin. Okay. Saling mendoakan dari kami semuanya atas nama Bimbel Quran Rubaiyat, mohon undur diri. Mohon maaf bila banyak khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.